Hai guys, selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Rock the Heaven. Ayo langsung aja ke alurnya. Duar! Seolah-olah petir telah melintas di langit, dan pedang biru raksasa tiba-tiba muncul di atas kepala Xiaoyan. Benda ini memancarkan energi pedang yang kuat, dan saat itu muncul, itu menyelimuti area sekitarnya dengan cahaya matahari. Cahaya pada pedang raksasa itu meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Cetakan tangan Yuan Wei berubah dengan cepat, dan sebuah tanda terkondensasi di udara. Dan hantu paus, cahaya muncul, dan raungan paus terbungkus dalam nafas yang keras ke dalam pedang raksasa cahaya biru. Pada saat berikutnya, itu bergabung dengan pedang raksasa. Dan dalam waktu singkat, kekuatan pedang ini meningkat tajam lagi. Tebasan pedang paus ringan. Yuan Wei menggeram rendah, dengan kekuatan abadi melonjak di sekujur tubuhnya. Dia mengangkat telapak tangannya dan menebas ke arah Xiaoyan, yang membuat energi pedang yang tak terbayangkan meraung ke arah Xiaoyan. Angin kencang terus berlanjut, dan gerombolan pedang yang terangkat sepertinya mampu merobek segalanya. Pedang ini adalah kekuatan yang hanya bisa dimiliki oleh orang kuat yang benar-benar meledakkan langkah ke-6 Kaisar Abadi. Ketika pedang raksasa itu ditebas, sepertinya auman paus terdengar menyebar melalui kehampaan. Wajah Xiaoyan sedikit kental menghadapi keterampilan bertarung Yuan Wei yang kuat. Meskipun Xiaoyan bisa menghindar, Xiaoyan tidak memilih untuk menghindar, tetapi dia tidak dapat menghindarinya. Selalu rencanakan situasi terburuk terlebih dahulu. Berkelahi adalah hidup dan mati, dan Anda tidak bisa mengambil resiko. Ini adalah tabu besar. Xiaoyan dapat menggunakan 7 langkah mengejutkan untuk bertarung, tetapi Xiaoyan tampaknya telah memikirkan sesuatu. Karena dalam pertempuran yang sebenarnya, kemenangan atau kekalahan tidak begitu penting. Yang lebih penting daripada kemenangan atau kekalahan adalah bahwa Xiaoyan dapat menemukan hal yang lebih penting di dalamnya. Taktik yang ampuh untuk menghadapi musuh. Misalnya, 80-20an dewa yang diturunkan ke Xiaoyan oleh Tai He, dewa asli bintang 5. Keterampilan bertarung Xiaoyan ini telah dilatih dalam kehampaan dan mimpi, dan dia pada dasarnya telah menguasainya sepenuhnya. Namun dengan kekuatan Xiaoyan saat ini dan fakta bahwa avatar dewa asli hanya memiliki 3 bintang, dia tidak dapat menggunakan semuanya. Xiaoyan mencoba yang terbaik, tetapi pada akhirnya dia hanya bisa meledakkan dari 36 pukulan. Meskipun hanya 36 pukulan ini, dibandingkan dengan pertempuran sederhana sebelumnya, dapat lebih jauh menggunakan kekuatan fisik yang kuat dari avatar dewa asli. Alih-alih kepalan tangan yang tidak berubah, kekuatan absolut masih bisa dipecahkan melawan lawan yang kekuatannya ditekan. Tetapi jika Anda menghadapi orang yang lebih kuat dengan banyak cara, avatar dewa asli tanpa perubahan gerakan akan muncul direnggangkan. Dan serangan tanpa perubahan hanya bisa mengandalkan kekuatannya sendiri yang kuat untuk menjadi tangguh. Sosok Xiaoyan juga bangkit. Pedang besar diblokir antara dia dan Yuan Wei dan menyelimuti sekitarnya. Bahkan jika dia bisa bersembunyi, itu benar-benar mustahil untuk mundur sepenuhnya. Jadi lebih baik gigit peluru dan bertarung melawannya. Xiaoyan memiliki kesempatan yang tak terhitung jumlahnya untuk diuji. Pada saat yang sama, baju besi dewa palsu menutupi seluruh tubuh Xiaoyan dan membungkus wajahnya, sehingga tanda 3 bintang yang bersinar di antara alis Xiaoyan juga disembunyikan. Selain perlindungan komprehensif, baju besi dewa palsu juga merupakan benda yang dapat berfungsi sebagai identitas tersembunyi. Tidak mungkin untuk melihat wajah Xiaoyan di bawah baju besi, tetapi dia tidak tahu apakah mungkin untuk menyembunyikan auranya. Bahkan jika auranya dapat disembunyikan, ketika Xiaoyan kembali ke Sensi dalam perjalanan ini, bahkan istana surgawi akan melakukannya. Tidak dapat dengan mudah menemukan Xiaoyan. Duar!
Suara kekerasan itu disebabkan oleh sosok kekerasan Xiaoyan. Di belakang Xiaoyan, sayap bela diri bergetar tiba-tiba dan sosoknya bergegas keluar. Pada saat yang sama, tinju yang kuat bergegas menuju cahaya biru seperti pancuran. Pedang raksasa itu mengalir keluar. Suara teredam bergema dan tinju Xiaoyan meledak di udara. Kekuatan tinju itu mengeras dan hantu tinju menyapu ke arah pedang raksasa. Dengan 82 pukulan para dewa, Xiaoyan hanya bisa mengeluarkan 36 pukulan pada batasnya saat ini. Setelah semua 36 pukulan dilempar keluar, pedang biru raksasa itu bergetar dan seluruh pedang sedikit membeku. Tapi sepertinya itu poin yang lebih kuat. Tinju Xiaoyan melemahkan kekuatannya, tetapi tidak mengalahkannya. Dan setelah jeda sebentar, tinju itu meraung lagi. Ini sangat kuat. Xiaoyan juga terkejut. Dalam keadaan seperti itu, Xiaoyan hanya bisa merentangkan telapak kakinya dan melangkah maju beberapa kali berturut-turut. Hantu itu mengembun di udara dan sekali lagi bertabrakan dengan pedang biru raksasa. Duar! Suara itu bergema dan setelah Xiaoyan mengambil 5 langkah berturut-turut, dia menggertakkan giginya lagi dan menggunakan langkah ke-6 terlepas dari bebannya. Kekuatan dari skill bertarung 7 langkah mengejutkan adalah akan berubah sesuai dengan kekuatan Xiaoyan. Semakin kuat Xiaoyan, semakin kuat skill bertarung ini. Hantu dari 6 jalur memborbardir pedang raksasa cahaya biru dan akhirnya menunjukkan tanda-tanda stagnasi dan keruntuhan. Tetapi pada saat ini, Yuan Wei tiba-tiba mengubah tangannya lagi dan 2 hantu muncul lagi di udara. 2 hantu besar paus menempa cahaya dengan sosok lebih dari 100 kaki, bergegas ke pedang raksasa cahaya biru. Sementara pupil Xiaoyan tiba-tiba menyusut. Pedang cahaya biru besar yang mencoba memblokirnya dengan seluruh kekuatannya. Pada saat ini, kekuatannya meningkat dengan liar. Tidak peduli metode apa yang digunakan Xiaoyan lagi, itu akan benar-benar musnah olehnya. Dan akhirnya sosok Xiaoyan juga terhapus dengan pedangnya di bawah cahaya. Dalam pertempuran ini, meskipun mungkin untuk melawannya, hasil akhirnya masih memberitahu Xiaoyan bahwa dengan baju besi dewa palsu, masih terlalu sulit untuk melompat untuk menantang yang kuat di langkah ke-6 keabadian Kaisar. Dia mencoba yang terbaik untuk melawannya, tetapi itu hanya metode yang relatif umum. Dan orang kuat seperti ini pasti memiliki kartu truf. Konfrontasi itu sulit, jadi mari kita bicara tentang kemampuan menahan kartu truf lawan. Selama pertempuran dengan Yuan Wei, yang dirasakan Xiaoyan adalah celah yang tidak dapat diperbaiki, yang akan membuat orang kecewa dan tidak berdaya. Tapi Xiaoyan tidak demikian, karena dia sepertinya tahu bahwa kekalahan tidak bisa dihindari, dan hanya api yang bisa terlahir kembali dalam proses bertarung melawan yang lebih kuat. Bahkan jika dia tidak menang, itu merupakan tantangan besar bagi dirinya sendiri. Ketika dihadapkan dengan musuh yang tak terkalahkan, beberapa orang akan memilih mundur, dan tentu saja beberapa orang akan memilih menghadapi kesulitan. Tidak ada kekuatan mutlak, dan untuk menjadi kuat, seseorang harus berani menantang. Jika dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk menantang, bagaimana dia bisa menjadi orang yang kuat? Setelah pertempuran ini, Xiaoyan tidak menyerah. Meskipun celahnya sangat besar, tetapi Xiaoyan tidak pernah berpikir untuk menyerah sejak awal tantangan. Saat menghadapi orang yang lebih kuat, selain kekuatan, otak juga dibutuhkan. Pertarungan tidak statis, tetapi berubah dengan cepat. Bahkan jika Anda menghadapi musuh yang sama, setiap pertempuran berubah dalam segala hal, karena dewa juga punya kelemahan. Xiaoyan terus menantang dan gagal lagi dan lagi. Selama dia bisa bertahan lebih lama, itu akan menjadi semacam kemenangan bagi Xiaoyan. Meskipun gerbang tempur nyata dapat diubah, tetapi ada beberapa metode. Jika tidak cukup pencegahan, musuh tidak akan dengan mudah menggunakannya untuk mengekspos mereka. Jadi, jika dia ingin tahu, Xiaoyan harus pergi dan mencobanya.
Setelah bertarung melawan Valkyrie bersayap hitam dan Valkyrie bersayap ungu, Xiaoyan memahami sebuah kebenaran. Bertarung juga membutuhkan kultivasi. Sejak Yuan Wei mundur, dia datang jauh-jauh, tetapi dia tidak menemui hambatan apapun. Hanya beberapa perampok tim. Bagaimanapun, melarikan diri dengan panik, setelahnya tekanan oleh kelinci Pingyun menghilang. Berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk mencapai bintang Ventin? Xiaoyan juga membuka matanya setelah tenggelam dalam pagoda roh kekosongan untuk waktu yang lama dan bertanya. Sudah hampir sampai, kata kelinci Pingyun tidak dengan sabar. Seberapa cepat? Xiaoyan terus bertanya. Sebentar lagi, bagaimana aku tahu? Tebak sendiri. Tanpa diduga, kelinci Pingyun memiliki temperamen buruk dan berkata langsung dengan marah. Xiaoyan diam, berpikir bahwa kelinci telah banyak pembantunya sebelumnya. Lupakan saja, dapat menanggungnya jika dia memiliki kesempatan, dia akan bermain dengannya. Intoleransi kecil mengarah pada rencana besar. Xiaoyan tidak membuka mulutnya, tetapi melihat sekeliling dan segera bersiap untuk menutup matanya untuk berlatih lagi. Tetapi pada saat ini, Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya lagi. Awas, ada aura di sebelah kiri yang dengan cepat mendekati kita. Xiaoyan sedikit mengernyit. Meskipun Xiaoyan menutup matanya, kekuatan jiwa di alam terus memperhatikan sekeliling sepanjang waktu. Baik Xiaoyan dan kelinci Pingyun melihat ke kiri, dan setelah beberapa saat, mereka melihat pelangi panjang terbang lurus ke arah mereka. Dan pelangi itu berangsur-angsur mendekat, dan gambar menjadi lebih jelas. Di tengah cahaya ada labu besar, dan sesosok duduk bersila di atas labu. Tatapannya mengarah ke Xiaoyan. Xiaoyan yang berada jauh, melihat ke arah sosok di labu, dan melihat sosoknya mendekat dengan cepat. Sosok di labu itu mengangkat kepalanya dan menatap Xiaoyan. Dari kejauhan, dia melihat sudut mulutnya sedikit terangkat, mengungkapkan senyum aneh. Pikiran Xiaoyan menegang saat ini, dan dia siap untuk bergerak kapan saja. Labu itu sangat cepat, mendekati hanya dalam beberapa nafas, tetapi ketika Xiaoyan mengira itu adalah musuh, labu itu melesat melewatinya dan melarikan diri ke sisi yang jauh. Sepertinya itu hanya lewat secara kebetulan. Tapi kekosongannya begitu besar, dia benar-benar bisa menjaga jarak. Tapi dia tidak melakukannya, dan sepertinya dia datang untuk Xiaoyan dan yang lainnya. Ini bukan dari istana dewa berburu. Xiaoyan melihat labu yang melarikan diri ke sisi yang jauh, merasa sangat aneh. Istana berburu dewa semuanya menaiki binatang terbang dengan kaki unik. Tetapi orang ini adalah labu besar. Tentu saja tidak dapat disimpulkan dari sini. Melihat sosok yang telah pergi, Xiaoyan perlahan menoleh. Mungkin itu hanya kebetulan, atau pihak lain mungkin ingin menggoda Xiaoyan. Tapi tiba-tiba Xiaoyan menoleh dan melihat ke kiri lagi. Ada yang salah, sesuatu akan datang. Xiaoyan terkejut dan melihat sayap bela diri tiba-tiba muncul di belakang Xiaoyan. Dan kemudian dia menginjak telapak kakinya dengan keras dan seluruh tubuhnya dikeluarkan. Ah, aku akan membunuhmu. Tapi saat berikutnya, itu bukan suara musuh, tapi kelinci Pingyun yang marah. Xiaoyan menginjak berat, tapi dia melarikan diri. Kelinci Pingyun terhuyung-huyung untuk menstabilkan sosoknya dan meraung pada Xiaoyan saat ini. Hati-hati di belakangmu. Xiaoyan mengambil waktu dan dengan lembut mengingatkan kelinci Pingyun. Pada saat ini, kelinci Pingyun merasakan bau busuk yang datang bersamaan dengan angin kencang, jadi dia menoleh perlahan. Mata merah mudanya menyipit dan ledakan kecepatan yang tiba-tiba juga melesat ke belakang dengan kecepatan ekstrim. Duar! Dalam kegelapan, ada mulut besar yang tampaknya mampu menelan jurang maut dan tersentak. Selama kelinci Pingyun itu sedikit lebih lambat, ia mungkin akan ditelan hidup-hidup oleh mulut besar ini. Suekun! Kelinci Pingyun berseru dan kemudian terbang menuju sisi yang jauh tanpa melihat ke belakang. Tanpa berpikir untuk bertarung dengannya, bahkan Xiaoyan itu tidak peduli dan berlari ke sisi yang jauh dengan tergesa-gesa.
Melihat ini, Xiaoyan tersenyum kecut. Dalam kehampaan dan kegelapan di ujung, Xiaoyan bahkan tidak bisa melihat seberapa besar sosoknya. Dia hanya bisa merasakan qi dan darah yang kuat. Sejenis qi dan darah yang kuat yang tampaknya untuk dapat membenci semua makhluk hidup. Mereka semua tampak seperti semut di depan mereka. Kekuatan hisab yang kuat datang dari kehampaan. Xiaoyan tidak berani ragu. Kelinci Pingyun telah menyelinap pergi. Bukankah dia akan menunggu kematian di sini? Avatar pemakan jiwa muncul, langsung menyatu dengan tubuh utama. Dan sayap dewa bela diri di belakangnya dengan dukungan kekuatan jiwa dari ribuan jiwa dari avatar pemakan jiwa dapat melepaskan kekuatan sejatinya. Dalam kehampaan, kecepatan Xiaoyan sangat cepat dan raksasa di belakangnya tersembunyi di kehampaan. Untungnya, kecepatannya sepertinya tidak dianggap cepat. Xiaoyan menoleh dari waktu ke waktu, dan ada kegelapan di belakangnya. Seolah-olah seluruh kekosongan adalah tubuhnya yang besar dan mulut raksasa yang terbuka. Mulut raksasa ini bisa menelan bintang. Dilihat dari penampilannya, sepertinya ini adalah eksistensi yang tak terkoyahkan. Xiaoyan memikirkannya sambil bergegas maju dengan kecepatan tinggi. Tiba-tiba Xiaoyan sepertinya memikirkan sesuatu. Sosoknya berhenti sejenak, dan kelinci Pingyun di bagian depan melihat sosok Xiaoyan yang berhenti dan memiliki firasat buruk di hatinya. Orang gila ini akan menjadi setan lagi, gumam kelinci Pingyun. Namun nyatanya, di kejauhan, sosok yang duduk bersila di atas labu itu tidak benar-benar pergi, melainkan sedang menonton pemandangan ini dari kejauhan. Dan melihat Xiaoyan yang berhenti, matanya sedikit melebar. Pembunuh 1000 pisau, apakah kamu gila? Ini Su Ekun, dan kamu tidak bisa membunuhnya sama sekali. Meskipun kelinci Pingyun penuh kebencian terhadap Xiaoyan di dalam hatinya, dan bahkan tidak mau berbicara untuk beberapa saat, dia berpikir dalam hatinya bahwa ketika dia kembali menemui permaisuri sendirian, dia takut tidak akan bisa mengangkat kepalanya. Mungkinkah benda ini juga ada di reruntuhan? Biarkan aku melihat apakah aku juga bisa memasukkannya ke dalam reruntuhan roh. Xiaoyan telah berbalik saat ini, dan dia tidak dapat melihat apapun di belakang. Dia berpikir bahwa hari tidak selalu gelap. Tapi detak jantung Xiaoyan meningkat secara tidak sadar. Tiba-tiba, Xiaoyan merasakan embusan angin menyapu dirinya. Tapi untungnya, sayap bela diri di belakangnya menstabilkan tubuh Xiaoyan. Dalam kegelapan, di depan Xiaoyan, mata besar seperti bintang tiba-tiba terbuka. Adegan ini sangat mengejutkan. Mata sebesar bintang sebenarnya hanya satu mata dari Su Ekun ini. Xiaoyan tampak tenang di permukaan, tetapi dia benar-benar terkejut dengan ukurannya. Mata birunya bersinar terang, seolah dia sedang menilai Xiaoyan. Pada saat ini, Xiaoyan perlahan mengangkat lengannya, sebuah gerakan yang tak terbayangkan. Apa orang gila yang membunuh ribuan pisau ini? Apa yang dia coba lakukan? Jika dia kesal, dia bisa pingsan sampai mati hanya dengan satu bersin. Kelinci Pingyun jauh, merasakan bulu di sekujur tubuhnya meledak, mengikuti perjalanan Xiaoyan setiap waktu. Perilaku dan sirkuit otak Xiaoyan, kelinci Pingyun tidak akan pernah bisa menebak. Sosok yang duduk bersila di atas labu juga tiba-tiba mengecilkan pupilnya, menatap Xiaoyan yang perlahan mengangkat tangannya di depan bola mata biru besar itu. Dia sepertinya menahan nafas saat ini, dan dia tidak tahu apa yang dilakukan Xiaoyan. Terima kasih, kata Xiaoyan tiba-tiba, seolah-olah dia sudah melakukan percakapan jiwa dengan Su Ekun. Saya melihat cahaya hitam tiba-tiba melonjak di atas telapak tangan Xiaoyan, dan dalam sekejap Su Ekun tiba-tiba menghilang.